Saudara-saudara jemaat sektor pelayanan 4, sekarang kita masuk untuk pelayanan firman. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami merindukan firman-Mu Tuhan karena keterbatasan dan kelemahan kami. Sehingga kadangkala kami berjalan dengan mengandalkan kebolehan kami sendiri. Sehingga kami mengalami berbagai kesulitan dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami ingin supaya firman Tuhan bicara buat kami, menegur kami, mengarahkan kami dalam perjalanan hidup ini. Sehingga sebagai orang-orang beriman, kami tetap berpedoman kepada firman Tuhan. Anugerahkan kepada kami semua Roh-Mu yang kudus, Tuhan, supaya Roh Kudus itu memberi kemampuan bagi kami, bukan saja mampu membaca lalu mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu untuk menerapkan, mengamalkan firman Tuhan itu dalam hidup kami, dalam kerja kami, dalam segala jerih dan juang kami. Bersabdalah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Baik saudara-saudara jemaat sektor pelayanan 4, semua kita yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah dalam Kristus. Tema dari pemberitaan firman kita pada malam hari ini, sikap rendah hati itu dipuji oleh Tuhan. Saudara-saudara, manusia itu ciptaan Tuhan, memiliki karakter, sifat, dan pembawaan hidup yang berbeda-beda. Sifat dan pembawaan itu berkembang melalui pendidikan, melalui pengalaman dan praktek hidup nyata sehari-hari. Ada yang pintar, ada yang sombong, ada yang merasa diri hebat, senang mencari-cari kesalahan orang, merasa diri kaya, dan senang kalau dipuji orang. Nah, di pihak lain saudara-saudara, ada orang-orang yang rendah hati. Mereka senang untuk berbuat baik. Mereka senang untuk membantu sesama yang miskin dan orang-orang yang tertindas dan lemah. Pada waktu Tuhan Yesus, banyak sekali orang yang senang mengejar kehormatan. Senang menyalahkan sesama supaya dirinya diberikan tempat istimewa dan tempat yang terhormat. Nah, di satu saat saudara-saudara, ketika ada perjamuan, ada makan bersama, Tuhan Yesus memperhatikan para tamu yang berdatangan untuk makan di antara mereka. Ada orang-orang fasik, orang-orang yang membenci Yesus, tapi juga ada orang-orang yang merasa diri besar dan terhormat. Mereka datang semua, ambil bagian, makan bersama. Tetapi di ayat 7, Yesus melihat bahwa banyak tamu yang datang itu berusaha untuk mendapat tempat yang terhormat. Biasanya ingin duduk di depan. Sehubungan dengan itu, maka Yesus mengatakan,
dan menceritakan sebuah perumpamaan yang di dalamnya berisi teguran kepada orang-orang fasik yang suka mengolok-olok dalam perjamuan makan, tetapi juga ada pesan-pesan rohani bagi yang sudah dan mau percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Para tamu yang senang duduk di tempat terhormat diperhadapkan dengan sikap orang-orang yang penuh kerendahan hati. Khusus mereka yang tak suka memilih-milih tempat duduk. Bahkan senang walaupun duduk di belakang, mereka menerima apa adanya. Yesus mengamati terutama ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang berusaha dapat tempat istimewa di depan atau di kepala meja. Di ayat 7, Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Nah, saudara-saudara, sebelumnya Yesus pernah menegur orang-orang seperti ini. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 11 ayat 43, di situ dikatakan, celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar. Tuhan Yesus menegur orang-orang yang senang cari tempat terhormat, baik ketika duduk makan bersama, tapi juga dalam pertemuan-pertemuan ibadah, di rumah ibadah, di gereja. Bagaimana kalau orang selalu ingin menonjolkan diri, tetapi kemudian malu? Orang yang datang lalu duduk di tempat terhormat di depan, bisa saja dia direndahkan. Karena apa? Karena dipaksa turun atau pindah oleh tuan rumah dan memberikan tempatnya kepada orang yang lebih terhormat. Di dalam ayat pembacaan kita, ya, dalam ayat 8 dan ayat 9, di sana dikatakan, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tuan rumah yang bikin acara berkata kepada yang duduk di depan, berilah tempat kepada orang itu. Berilah tempat kepada orang kecil itu. Mari silakan duduk di depan, hai orang yang kecil. Amanat ini bisa munculkan dua hal. Pertama, yang merasa diri hebat lalu duduk di depan, segera akan malu karena dipersilakan duduk di belakang di tempat yang paling rendah oleh tuan rumah. Yang tadinya datang ke acara duduk di belakang tempat yang paling rendah, karena kerendahan hatinya akan mendapat kehormatan dari tuan rumah, duduk di depan pada tempat di depan. Nah, saudara-saudara, perumpamaan Yesus ini mau ajarin kita semua untuk jangan meninggikan diri, karena siapa yang meninggikan diri, sombong misalnya, dia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Di dalam ayat 11
dikatakan itu, saudara-saudara. Karena itu juga Mazmur 101 ayat 5 berkata, orang sombong, orang yang tinggi hati, Tuhan tidak suka. Menurut Yesus, jangan terlalu banyak kita berikan perhatian kepada orang kaya, orang-orang besar. Ini tidak berarti bahwa kita dilarang untuk menjamu mereka, bukan itu. Tetapi Amsal 22 ayat 16b mengatakan, memberikan hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ingin menghimbau kita semua, termasuk jemaat sektor pelayanan 4, untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati. Lalu berusaha selalu untuk meringankan beban orang-orang lain. Orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang berkekurangan. Daripada repot-repot bikin perjamuan dengan hidangan yang enak dan unik kepada orang-orang kaya dan terkenal, lebih baik kita jamu orang-orang miskin dan orang-orang cacat yang tidak punya apa-apa. Nah, saudara-saudara sekalian, karena bagi Allah membantu orang-orang miskin dan lemah akan dijawab oleh doa-doa mereka. Mereka akan bersyukur kepada Allah karena budi baik dan kerendahan hati kita. Sementara orang-orang kaya mungkin akan mencela kita. Nah, saudara-saudara, sikap hidup yang penuh dengan kerendahan hati sangat disukai oleh Tuhan. Dan itu adalah sikap kita sebagai orang-orang Kristen, saudara dan saya. Marilah sebagai keluarga Kristiani, sebagai jemaat Kristiani, GPIB Getsemani Jetpon, kita berusaha menjadi orang-orang yang rendah hati, karena dengan kerendahan hati kita mau berbuat yang baik dengan penuh sukacita kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Dan melalui semua perbuatan baik kita itu, maka nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, marilah kita tunduk kepala, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, izinkan kami datang kepadamu sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga-keluarga beriman, sektor pelayanan 4, GPIB Jatipon. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena berkat-berkat jasmani dan rohani kami boleh terima dari Tuhan, sehingga kami terpelihara dan selamat sampai pada saat ini kami boleh hadir dalam ibadah sektor di saat yang berbahagia ini Tuhan. Dalam ibadah ini kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu pasrah kepada Tuhan dan selalu ingin berbuat baik untuk menolong sesama yang lemah. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Jangan bersifat untuk mencari pujian dari sesama, tapi biarlah kita rendah hati untuk menghadapi semuanya, supaya di dalam Tuhan apa yang kita percayai, apa yang kita lakukan selalu berkenan kepada Allah. Dan kita sebagai pribadi dan keluarga serta jemaat akan diberkati oleh Tuhan apabila kita hidup sebagai orang-orang yang rendah hati. Ya Allah yang ada di dalam sorga, dalam kesempatan ini kami mau berdoa untuk menyerahkan keluarga-keluarga kami yang karena situasi sekarang ini melakukan aktivitasnya di rumah. Bapak Ibu bersama anak-anak, cucu-cucu dan kaum keluarga,
Kiranya Engkau tetap menyertai mereka supaya mereka tetap betah dan mereka terus akan beraktivitas di rumah sesuai dengan apa yang diminta dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami yang berada di sekolah, yang belajar juga sekarang semuanya dirumahkan untuk belajar di rumah. Juga kiranya Tuhan Engkau sertai mereka supaya sekalipun mereka belajar di rumah tetapi mereka makin bertambah dalam pengetahuan mereka karena dituntun oleh orang tua dan saudara-saudara. Berkati mereka semua Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka kuat, mereka rajin, mereka tekun dalam belajar untuk mengejar masa depan mereka. Dalam situasi penderitaan karena virus corona yang menimpa masyarakat dan bangsa kami pada khususnya, bahkan seluruh dunia pada umumnya, kami mau berdoa untuk orang-orang yang bertugas sebagai tenaga medis, petugas kesehatan, para dokter dan perawat. Tuhan, mereka langsung berhadapan dengan keadaan untuk merawat orang-orang yang terserang, orang-orang yang sakit karena virus ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan kepada mereka, kesehatan yang prima, supaya di dalam tugas-tugas mereka yang berat itu, mereka kuat untuk menghadapi semuanya. Dan biarlah di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya juga, mereka terus melaksanakan tugas panggilan mereka. Para pendeta, presbiter, karyawan yang bekerja di Jemaat Jati Pohon, kami doakan mereka. Kiranya Tuhan mau berkati mereka semua. Bagi yang lemah, bagi yang sakit, Tuhan juga kuatkan mereka. Obat-obatan yang mereka pakai, semua yang mereka gunakan, biarlah Tuhan sendiri yang berkati. Kami berdoa untuk jemaat sektor pelayanan 4 yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatannya. Opa Hans Edi Kodong, Ibu Sulistina Manara, Pak Edi Mambo, Ibu Nel Cedetan, Ibu Adri Della Rosa, Pak Yekson Tingginehe, Oma Kori Kanter, dan Opa Edison Maringka. Tuhan, berkati mereka semua, obat-obatan yang mereka pakai, tangan-tangan yang merawat mereka, dan biarlah Engkau mau jadi dokter buat mereka untuk memberikan kesembuhan. Engkaulah yang mengatur Tuhan jalan hidup mereka. Kami doakan keluarga-keluarga yang berduka cita karena kehilangan kekasih-kekasih mereka, teman-teman seperjalanan dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah panggil mereka. Keluarga Betty Rubianto atas dipanggil pulang Bapa di sorga keponakan terkasih Audrey Susan Pangemanan. Ya Tuhan, semua keluarga yang berduka ini Engkau hibur mereka, Engkau kuatkan mereka, supaya mereka percaya bahwa sumber kekuatan dan penghiburan itu hanya datang dari Tuhan saja. Bapa yang ada dalam sorga, kami menyerahkan juga para lansia. Berkati mereka Tuhan. Secara khusus Oma Adel Runtulambi, Oma Lalisang, Oma Dela Rosa, Opa Benjamin Talakua, Opa dan kekasih-kekasih kami lain, lansia lainnya. Tuhan tolong berkati mereka, supaya di hari senja mereka tetap kuat dan mereka percaya bahwa perjalanan mereka Tuhanlah yang menentukan. Sampai pada saatnya Tuhan berkehendak sesuatu di dalam kehidupan mereka. Pemerintah, negara dan bangsa kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, kabinet, dan orang-orang di DPR MPR. Berkati mereka semua Tuhan. Supaya dengan berkat Tuhan, mereka dapat memimpin bangsa dan negeri ini dengan adil, dengan jujur, dengan benar, dan sungguh-sungguh Tuhan. Bapa di sorga, ampunilah segala salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan mata yang terarah kepada Tuhan Yesus. Teruslah rendah hati dan penuh kasih, sehingga kesaksian hidupmu menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Ulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.